أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bang Fadli, tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kejujuran itu sangat penting. Ada pertanyaan, dalam rumah tangga mana yang lebih berbahaya? Pasangan yang jujur tapi tidak beradab? Oh, pasangan jujur belak-belakan tanpa adab, atau pasangan yang menyimpan banyak rahasia? Subhanallah. Maka keduanya ada baiknya, ada buruknya. Jujur itu selalu menuntun kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, jujurlah. Kenapa? Karena fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Jujur yang seperti apa yang membawa kepada kebaikan? Ketika jujur tersebut jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada sesama manusia. Jujur tuh bahkan jujur kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bohongin kucing tuh, jangan bohongin ayam. Kalau ada perawi hadis lalu dia bohongin ayamnya, pura-pura ada makanan di tangannya, itu langsung tidak diterima sebagai hadis sahih. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang berdusta. Subhanallah. Dan albirra yahdi ilal jannah, dan kejujuran senantiasa membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada orang jujur tak beradab. Subhanallah. Maka dari sini kita belajar lagi. Apa yang dipelajari? Bagaimana Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah mengucapkan yang baik saja. Jadi syaratnya berkata-kata bukan hanya jujur, tapi kebaikan. Kadangkala juga kalau jujur tapi tak baik, lebih baik diam. Kalau kita mau ngata-ngatain pasangan, subhanallah, sebenarnya asli yang mau dia sampaikan, tapi kalau dia sampaikan ini adalah sesuatu yang tak baik ini, maka lebih baik diam, kata Nabi SAW. Lalu menyimpan rahasia, kalau itu tersebut yang termasuk dalam rahasia adalah aib masa lalu sudah ditobatkan, maka biarlah tetap menjadi rahasia. Tapi kalau misalnya diungkapkan supaya memperbaiki rumah tangga, maka diungkapkan jauh lebih baik. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Kita lihat bersama-sama sebuah video tayangan kali ini tentang suami memberi uang kepada orang tua. Kenapa kok nggak bilang sama istrinya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. No,
Ini Masya Allah luar biasa ya, banyak dialami oleh para pasangan pasutri ya. Pasutri mungkin yang masih baru menikah ataupun mungkin yang sudah lama menikah nih Ustazah Lulung nih. Ada orang yang nanya, kalau seandainya suami ngasih uang ke orang tuanya tanpa sepengetahuan istrinya itu gimana kira-kira? Dibenarkan nggak dalam hukum Islam? Wah, mungkin langsung aja dijawab deh Ustazah Lulung deh. Silakan tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin sekali lagi Ustadz Syam, Ustadz Maulana serta bapak-bapak yang GGS, ganteng-ganteng soleh, GGN, ganteng-ganteng ngantuk. Jemaah, alhamdulillah. Boleh nggak sih sebagai seorang suami ya, kita ngasih ke orang tua kita ini mungkin ya rezeki gitu ya, tapi nggak ngomong seperti video tadi. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Bingung kan ya, kok bisa dua-duanya gitu? Yang pertama, boleh-boleh aja dong. Karena apa? Sebelum dia nikah sama kita kan juga dia emang sering ngasih emaknya. Karena seorang laki-laki itu menjaga 3 ibu. Ibunya, ibunya, ibunya. Maksudnya apa? Ibu kandungnya, ibu mertuanya, dan ibu yang melahirkan anak-anaknya. Begitu ya. Kalau kita ngomong secara umum. Tapi itu pun kalau dia nggak ngomong, kalau dia sudah terpenuhi di rumah tangganya. Nggak pelit, bahkan royal, kelebihan. Dan dia banyak nih rezekinya, dia bagi ke orang tuanya nggak apa-apa. Karena tidak ada kekurangan di dalam rumah tangganya. Tapi kalau misalnya dia pelit, nggak memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ya kan? Tadi minyak habis, beras habis, udah ngasih orang tua. Sebenarnya sih nggak ngomong nggak apa-apa, tapi kalau adabnya lebih baik ngomong. Kan kita dulu suami istri, ya nggak Bu? Nggak ngomong nggak apa-apa, tapi kalau ngomong lebih oke, lebih afdol. Kenapa? Kan kita istrinya, kan kita pasangannya. Katanya kepengen sakinah, mawaddah warohmah. Masa kayak gitu aja nggak ngomong? Ngomel kan saya jadinya. Karena apa dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu, pasanganmu dengan cara yang baik. Iya sih, nggak apa-apa bang, kagak ngomong. Emang duit-duit abang emang. Tapi kalau abang ngomong kan kita juga seneng. Kita sebagai istri juga happy, dianggap di dalam rumah tangga ini sebagai ibunya anak-anak, sebagai istri kan saya jadi seneng. Kalau istri seneng dan bahagia, rezeki masuk, bener nggak? Pemirsa, kalau istrinya bahagia, seneng, rezeki tambah banyak. Jadi yang mana kalau dalam hal ini kita sudah infakin nafkah istri kita dengan baik, dengan banyak, dan kita cerita lebih afdol lagi. Jadi mudah-mudahan kita sebagai pasangan suami istri jangan ada dusta di antara kita. Jujurlah padaku. Kalau ada uang belanja apa lagi, jangan mancing-mancing ya. Tapi gini, ada solusinya sebenarnya buat jamaah ya, Masya Allah. Jadi pada saat kita mungkin mau ngasih duit orang tua kita, kasih suruh istri kita yang ngasih, ini kasih kamu buat iya mama. betul juga ya. Jadi misalnya Pak Yudi mau ngasih saudaranya nih, udah mama aja sudah ngasih. Nih kamu aja yang ngasih buat mama di sana gitu ya. Kalau aku mau ngasih ibu aku, Pak Yudi ngasih ke aku, udah mama aja yang ngasih. Gitu ya? Iya. Atau aku ngasih ke Pak Yudi biar ngasih, gitu. Iya, jadi biar semuanya juga tahu. Yang pertama, yang kedua, bicara masalah kewajiban anak juga kepada orang tuanya atau mungkin baktinya anak pada orang tua nggak hilang juga. Mantunya makin disayang. Wih, tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung. Makasih banyak. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang mana ya? Dari sebelah sini dulu ibu, yang di tengah sini ya. Boleh izin bapak dikasih jalan? Mohon izin ya, silakan ibu. Masya Allah. Sini bu, dekat saya bu, di tengah bu. Nah ini, perkenalkan dirinya silakan. Perkenalkan, nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Triamah dari Majelis Taklim Desa Kemasan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Ibu Triamah. Ibu Triamah, ngomongnya mic-nya dideketin, jangan antena dong dinaikin. Iya, silakan Bu, deketin lagi ya. Oke, ya. Silakan. Mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Gini caranya. Iya. Ya. Oke, silakan Ibu mau nanya apa Ibu Triamah? Gini Ustadz, kalau seorang istri, bolehkah kalau belanja itu tidak ngomong sama suami? Itu berdosa atau tidak? Tidak jujur lah. Enggak jujur lah, tapi boros nggak belanjanya?
Ya, Pak. Belanjanya Keperluan banyak Ibu ya? sendiri, ya. Oh iya, tapi buat kebutuhan suami juga ya Bu ya, sama anak-anak gitu. Boleh nggak kira-kira tuh Ustadz Maulana? Itu aja Ibu Triamah pertanyaannya. Iya. Bagaimana solusinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah datang dari Pekalongan. Masya Allah, terima Tapi nggak kasih. bisik-bisik juga. Iya. Boleh silakan duduk kembali Ibu. Masya Allah, silakan aja Ustadz Maulana. Izin Sasam dan Bunda Lulung. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan aturan keuangan itu kita dulu. Kita dulu, baru keluarga terdekat, baru yang jauh. Ada yang namanya nafkah, ada namanya tanggungan. Ada namanya kewajiban, ada namanya bakti. Masalah keuangan, mohon maaf, seorang wanita memimpin atas harta suaminya. Jadi akan diminta pertanggungjawaban atas harta suaminya. Maka sebaiknya seorang wanita jujur dan terbuka. Komunikasikan perihal masalah keuangan, pembelanjaan itu harus detail. Ada laporan namanya pengeluaran bulanan, ada namanya pengeluaran harian, ada pengeluaran tak terduga ataupun yang disebut tabungan. Dan ini adalah, ingat ya, laki-laki memang pemimpin atas keluarganya, tapi wanita adalah pemimpin atas harta dan anak-anak suaminya. Jadi ada baiknya dikomunikasikan, terbuka dan jujur. Kemudian sebaiknya, mohon maaf, kerjasama dalam pengelolaan keuangan supaya ketahuan kemana ini uang. Apalagi yang namanya harta kan ditanya dari mana ke mana. Tuh 2, 3. Dari mana ke mana? Coba diulang. Dari mana ke mana? Itu kan ditanya. Jadi sebaiknya, dan kalau memang ibu mau ada pengeluaran yang tidak mau ditahu suami, gampang, ada caranya. Bikin usaha sendiri. Dari hasil tangan ibu itu tidak akan dicampuri. Tidak akan dicampuri. Laki-laki yang mulia yang tidak ikut campur atas keuangan rumah tangga sebenarnya. Di mana itu uang semua? Nah bagus. Tapi ada baiknya istri jujur. Dan yang ketiga, prioritaskan yang wajib dulu. Ingat ya, ada namanya primer, sekunder, kemewahan. Maka dahulukan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Itu namanya primer. Sekunder itu, kemewahan itu adalah maaf, keinginan yang berdasarkan nafsu. Jangan. Lebih baik dahulukan prioritas utang, cicilan, pengeluaran bulanan. Ya, itu bagusnya kalau punya istri Bu. Itu ada istri tuh begitu, istri yang ngatur. Coba kalau duit pegang suami, ada nggak tabungan? Coba tanya. Ada nggak tabungan? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Insyaallah. Udah. Nah, itu aja. Iya, udah itu aja. Ya. Kita lanjut lagi. Penanya berikutnya siapa? Angkat tangannya yuk. Masya Allah. Yang sebelah sini sekarang Ibu boleh? Iya, izin Ibu. Silakan maju ke depan. Maaf. Sini Bu, iya silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tunjeroh dari Majelis Taklim Al-Barokah, Desa Kemasan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Aku masih ingat. Kenapa? Zaman kelompok Panpaca betul. Apa tuh? Cerdas cermat. Oh, cerdas cermat, iya. Ibu dari grup apa? Grup A. Ya, Kelompok mau nanya pencapir apa? kalau itu bingung pencapir. Ya, mau nanya apa Ibu? Mau menanya Sama siapa dulu deh? sama Ustadz Sam. Oh, mau lihat doang. Ustadz Syam, iya. Silakan Bu. Silakan Ibu. Bolehkah kami bertanya Ustadz Sam? Nggih, silahkan monggo. Misalkan ada pasangan suami istri yang tidak pernah jujur, selalu menyembunyikan kalau dia punya utang. Ini sudah suami istri atau masih calon? Calon boleh, suami istri boleh. Oke, siap. Oke, Boleh. dua-duanya dia. Siap, siap. Ambil paket hemat. Oke, Iya, Saya terus, tidak Bu. selalu terbuka Jadi masalah utang. masalah Masalah utang utang. itu. Apakah boleh dalam Islam, Ustadz? Ya. Oke, kalau nggak terbuka ya, itu aja Ibu Iya. Siti. Pertanyaannya?
Iya. Ada lagi pertanyaannya Bu? Udah. Enggak, udah ya Cukup udah. sekian. Ya udah. Oke. Ya Dan terima udah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu yang saya tungguin Bu, Ibu ngasih salam. Ya, boleh duduk lagi, tepuk tangan buat Ibu Siti, Masya Allah. Silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, tapi guru Ustaz Maulana Sazalulung Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wala yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi ayat ini tentang hutang piutang, dan titik beratnya adalah kalau ada hutang tak boleh diketahui sendiri. Karena kita ini punya batas waktu dan hutang itu dibawa sampai hari kiamat. Sehingga kalau saya punya hutang dan saya meninggal dunia, mesti ahli waris saya tahu supaya sebelum dibagi warisan saya, dipakai dulu uang saya tersebut untuk bayar hutang saya. Sehingga tak boleh hutang sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Maka kalau suami istri, bolehkah saya sembunyikan supaya tidak membebankan suami? Kalaupun mau disembunyikan supaya suami tidak overthinking, minimal ada catatannya. Minimal ada catatan wasiat yang selalu nempel di bawah bantal itu, selalu nempel di tempat catatannya ibu. Kenapa? Supaya suami tahu kalau ibu meninggal dunia, ada yang datang nagih hutang, oh ternyata memang ada catatannya, istri saya punya hutang. Subhanallah. Walaupun bukan kewajiban suami untuk membayarkannya, karena istri yang berhutang, bukan suami yang berhutang. Apalagi ini hutangnya adalah sejak zaman masih calon istri. Nah, kalau belum menikah, mestikah dikasih tahu? Jawabannya mesti dikasih tahu. Kenapa mesti dikasih tahu? Ini adalah penyakit yang bisa membahayakan sekitar. Kalau penyakit yang tak membahayakan sekitar, ya silahkan tanggung sendiri. Tapi kalau sudah bisa membahayakan sekitar, maka mesti dikasih tahu. Kamu mau melamar saya? Iya, tapi mohon izin, saya ini punya hutang. Gak apa-apa, habis menikah saya bantu kau bayar hutang. Lanjut, subhanallah. Tapi saya ini alhamdulillah tidak punya hutang, tapi orang tuaku yang punya hutang. Gimana? Kamu mau bantu orang tuamu setelah menikah? Mau? Ya sudah, sisipkan dari uang belanjamu. Boleh, subhanallah. Bukan menjadi bebannya sang menantu setelah menikah nanti, bukan menjadi bebannya suaminya setelah pernikahan nanti. Maka mesti dikasih tahu, karena bisa membahayakan rumah tangganya, bukan membahayakan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah ada catatan, ada juga saksi dalam hutang piutang tersebut, maka insya Allah hutang piutangnya sudah sesuai dengan syariat. Jangan sampai urusan uang ini bisa membuat kita terhambat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang menikah pengen cari sakinah, ketenangan. Bagaimana bisa tenang kalau ditutupi masalah ini? Oke, makasih banyak Ustaz. Sama-sama, Kita lanjut lagi buat yang di rumah, jangan kemana-mana, sama-sama kita simak dulu lagu Indonesia Raya. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangat semuanya, tepuk tangan dulu yuk. Waduh. Kalau ngaji suka gitu, Ya, emang. namanya jider. Apa tuh Ngaji jider? nyender jadi Benar. jituk, ngajinya Iya. ngantuk katanya ya. Jadi, Lama-lama Masya Allah. jiro. Apaan tuh? Habis ngaji ditaro. Oh iya. Ini kita lanjut lagi nih Ustaz Lulung nih ya. Sebenarnya kan gini, bicara masalah tentang rahasia, semua orang punya rahasia. Betul. Istri pun punya banyak rahasia sama suami. Kadang istri itu nggak mau mengungkapkan semua. Mungkin contoh uang belanja. Karena Iya. barang-barang naik, sebenarnya uang belanja nggak cukup. Terus tapi istri mau ngomong sama suami, aduh nggak enak. nggak tega. Iya, Kasihan banget suami saya kalau saya ngomongin, udah capek gitu ya kan. Duitnya segitu-segitu aja. Terus kalau saya bilang ini naik itu naik, terus dia malah Marah. nggak pulang-pulang. Oh. Kerja terus Dia Bang jadinya ya. Toib dong. Iya, Masya Allah. Nah kadang-kadang gini kan, pasti yang namanya istri suka ada ngerasa kecewa ke suaminya. Tapi dia berusaha terus memendam semuanya, disimpan semua. Nah pertanyaannya, apakah sikap yang nggak jujur seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Atau bagaimana? Diungkapkan aja kepada suami walaupun itu pahit. Mohon izin penjelasannya. Bagaimana? Iya, tepuk tangan buat Ustaz Lulu. Terima kasih. Mohon izin lagi Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Kak Fadli, bapak-bapak dan budak-budak semua. Jadi kalau kita dalam berumah tangga, perempuan itu, istri itu kadang suka banyak memendam. Rasa kecewa lah, mau ngomong gak enak, gak ngomong juga gak enak. Gimana caranya pemirsa?
Buat kita semua ya, seorang wanita itu memang kadang-kadang emang banyak gak bisa tidurnya. Malam matanya merem, ya gak sih? Malam matanya merem tapi otaknya tawuran. Malam matanya merem tapi otaknya berisik. Aduh besok gimana ya, cukup apa enggak ya belanjanya ya. Aduh SPP belum ini itu. Itu sangat berisik wanita. Nah untuk menjaga perasaan dia gak mau ngomong sama suami. Tapi ini mendem jangan sampai. Kenapa? Kalau kita mendem sendiri, rumah tangga itu kan sakinah mawaddah warohmah. Sakinah itu artinya kita tenang bareng-bareng. Mawaddah itu rasa cinta, rohmah itu gak tegaan. Jadi pahit gak pahitnya harus diomongin. Obrolin aja Cin, biar plong. Tapi kita lihat sikon ya kan. Kalau suami baru pulang kerja, kita gak usah langsung ngomong. Ya terima dulu ke rumah, terus kan dia mandi, dia makan dulu, dia kenyang dulu, udah enak, udah santai, baru kita ngobrolin. Kenapa? Ada satu kisah ketika ada Rasulullah itu bahasanya tuh malam-malam tuh mindik-mindik, tau nggak mindik-mindik, diam-diam. Mau ke kuburan Khadijah kalau nggak salah dalam kisah itu. Ternyata dibuntutin sama salah satu istrinya karena suzon. Nih ada apaan nih suami aku nih. Ternyata Rasulullah bilang, ini aku keluar sebentar untuk ke ziarah ke kuburan Khadijah. Kenapa kamu kayak mindik-mindik gitu? Jadi harus diomongin. Nggak usah yang namanya mindik-mindik. Tau kan mindik-mindik? Pelan-pelan. Nah itu mindik-mindik ya bahasanya. Coba ulang. Gimana? Mindik-mindik. Mindik. Orang mau mindik-mindik begini. Gitu ya? Mindik begini. Dari mana nih mindik-mindik kayak baru? Jadi gak usah mendem, capek. Iya. Kan kita berumah tangga berdua gitu, jangan capek sendiri. Gara-gara begitu dipendem, tiba-tiba meledak, marah emosi, jadi berantem. Sakit, Iya. Metong deh. Makasih banyak Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Kita lanjut lagi sekarang, waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Gantian. Oh, ibu dari Bangka Belitung sini bu. Nih bajunya abu-abu sendiri, yang lainnya hitam. Ini bagus nih. Pasti ada pertanyaan penting, curhatan penting. Ibu sini bu, maaf bu. Ustadz Syam, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Di sini bu, di tengah ibu, maaf. Iya. Mana mic-nya diketok-ketok? Iya, dikira pintu kali. Iya, dikira pintu. Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis dari... Nama saya Ustaz Maulana. Nama saya Fadli. Saya Fadli. Saya Lulung. Saya dari Majelis Talim Cahaya Ilahi Belitung. Saya mau curhat ya. Tepuk tangan lu dong, Masya Allah, mau curhat. Agak mic-nya agak deketin lagi. Boleh, iya. Mau curhat apa Ibu? Biasanya kan dalam rumah tangga itu ada istri bekerja. Iya. Kemudian suami juga bekerja. Tapi karena istri sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sendiri, kadang-kadang suami itu sudah tidak lagi ingin memberi nafkah. Dengan alasan katanya istrinya sudah punya penghasilan sendiri. Gitu. Enak aja. Pertanyaannya, apakah dengan begitu dia berdosakah si suami tersebut? Karena kalau umpamanya kita tanyakan, dia akan marah dan akan jadi perang. Ya oke, coba gini Bu, saya sampai sama Ustadz Maulana Bu. Ibu boleh geser sedikit Bu. Iya. Jadi suaminya itu mentang-mentang istrinya kerja, dia gak mau kasih lagi tuh nafkah istrinya. Itu dosa gak kira-kira Ustadz? Bukan dosa lagi. Dia emosi deh. Menjatuhkan harga diri. Iya. Sekalipun ingat ya, istri bekerja lebih banyak pendapatannya daripada suami, masih jauh lebih berkah suami yang sedikit mata pencariannya, kerjanya, hasilnya. Karena bagaimanapun hebatnya istri yang bekerja tetap sunnah, bukan kewajiban. Sementara laki-laki adalah wajib. Meskipun gini ya, misalkan maaf dan minta-minta, ternyata istrinya bekerja, suaminya pengangguran, maka suami tetap berkewajiban untuk apa? Nganterin istri, tanggung jawab, jagain istri, karena itu adalah kewajibannya. Jadi sehebat apapun istri tetap sunnah, bukan kewajiban. Tapi yang wajib itu laki-laki tetap menafkahi. Nafkah kan tidak mesti ini. Apa tuh? Duit. Oh, saya kirain gatal gini-gini ya. Iya. Nafkah itu tidak mesti duit, perhatian, kasih sayang, perlindungan, seperti itu.
Oh, ditambahkan Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Dan dalilnya di dalam surah An-Nisa yang kita baca tadi ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu imam bagi perempuan, suami itu imam bagi perempuan. Disebabkan karena pada sebabnya dia jadi imam tuh atas nafkah yang dikasihnya. Jadi kalau tak ngasih nafkah tak pantas dia disebut imam. Kalau tak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah tanpa adanya udzur syar'i. Udzur syar'i itu kan ada juga tuh. Seperti misalnya dia sakit yang memang tidak bisa bergerak, sakit yang sudah memang dia sudah ikhtiar maksimal subhanallah dan ada usahanya kepada istrinya, dia minta maaf. Maafkan saya, mungkin penghasilanmu lebih banyak daripada saya. Maafkan saya, hartamu habis untuk rumah tangga kita, harusnya kewajiban saya tapi kamu yang menanggung. Maafkan saya, kan perempuan senang digituin tuh. Jadi walaupun subhanallah lah ini udahlah perempuannya lebih banyak duitnya, suaminya tak mau ngasih kepada si perempuan, maka jauh sekali daripada apa yang semestinya dilakukan sebagai seorang suami dalam aturan Islam. Nah, tapi ada yang lebih berbahaya, Bu. Kalau sudah menganggap nafkah tidak wajib. Nah, ini bahaya ini. Tidak mewajibkan apa yang diwajibkan sama Allah itu bisa mengeluarkan dari keimanan. Jadi kalau Allah bilang wajib ya tetap wajib meskipun istrimu kaya. Iya. Siap. Udah puas, Bu? Puas. Puas. Karena merasa didukung katanya puas. Ibu sini aja dulu. Yang di rumah yang jangan kemana-mana juga ya. Masih siapkan catatannya karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jujur dalam rumah tangga. Emang ada batasnya. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.